Halo, perkenalkan, saya Maya Hoirunisa dengan NIM 2307010239. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai website yang saya buat tentang media pembelajaran interaktif yang di situ memuat materi terkait teknik dasar aktivitas perkantoran. Happy watching! Oke, baik teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan website media pembelajaran interaktif yang dimana di sini memuat materi terkait teknik dasar aktivitas perkantoran, yang dimana ketika kita buka link dari website itu sendiri, kita akan langsung ditampilkan menu dashboard atau menu home, yang dimana pada menu ini itu akan ditampilkan beberapa menu utama. Yang pertama itu ada menu pengantar, menu CP, ATP, dan TP, kemudian menu materi, dan yang terakhir ada menu asesmen atau evaluasi. Nah, sekarang kita akan coba membuka semua menu ya teman-teman. Yang pertama kita akan coba menu pengantar. Nah, di sini kalian bisa membukanya melalui pilihan yang ada di sini, ataupun bisa memilih menu-menu yang berada di atas website ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba yang pertama menu pengantar. Nah, ketika diklik pada menu pengantar ini akan muncul halaman yang menjelaskan tujuan website ini dibuat. Nah, pada bagian ini dijelaskan bahwa website ini dirancang untuk membantu peserta didik untuk memahami teknik layanan pelanggan, kemudian prosedur dan instruksi kerja di lapangan di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Jadi tujuannya itu supaya peserta didik bisa belajar mandiri dan lebih paham materi secara interaktif. Jadi bukan hanya lewat buku saja atau LKS yang biasanya dibaca oleh peserta didik atau hanya lewat PowerPoint saja. Nah, masih di halaman pengantar ini tadi, ketika kita scroll ke bawah akan muncul bagian tentang saya, yang di sini merupakan informasi identitas dari pembuat media pembelajaran sendiri, yaitu saya sendiri, Maya Hoirunisa dengan NIM 2307010239. Di sini juga terdapat kontak saya. Jadi untuk teman-teman yang mengakses website ini atau bahkan peserta didik itu bisa menghubungi saya lewat media sosial saya, bisa lewat Instagram, WhatsApp, atau bahkan bisa email, begitu. Jadi untuk icon-icon ini bisa langsung diklik dan akan langsung terhubung dengan akun media sosial saya. Oke, kita akan kembali ke home atau dashboard. Di sini kita akan memilih menu CP, ATP, dan TP. Ketika diklik, akan muncul capaian pembelajaran dari materi yang ada di website ini. Kemudian ada alur tujuan pembelajaran dan ada tujuan pembelajaran, yang dimana menu ini itu bertujuan untuk mengetahui kompetensi apa saja yang nantinya harus dicapai oleh peserta didik selama pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan menu materi. Kita langsung saja klik menu materi, teman-teman. Ketika sudah diklik, di sini akan muncul 5 materi. Yang pertama ada materi mengenai pengantar aktivitas perkantoran, kemudian topik teknik pelayanan prima atau excellent service, kemudian layanan pelanggan, customer service, kemudian prosedur dan instruksi kerja, dan yang terakhir ada materi yang topiknya ada penerapan pelayanan prima di dunia kerja. Nah, setiap icon atau teks materi ini tuh bisa diklik ya teman-teman. Jadi ketika diklik ini akan langsung membawa kita ke halaman modul pembelajaran sesuai topik yang kita pilih. Sebagai contoh, kita akan klik materi mengenai teknik pelayanan prima ya teman-teman. Kita coba klik. Oke, kita tunggu. Nah, ketika kita klik tadi akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di bagian atas ini terdapat progres pembelajaran yang akan bertambah setiap kali pengguna atau peserta didik itu menyelesaikan sub materi yang ada di sini. Jadi semakin banyak bagian materi yang sudah dibuka atau sudah dipelajari, itu progres pembelajarannya akan terus meningkat. Untuk subbab materinya itu terdapat di bagian kiri layar ini teman-teman, yang tentunya bisa dipelajari oleh peserta didik itu secara berurutan. Nah, untuk materi 2 mengenai teknik pelayanan prima atau excellent service ini, materinya ada konsep pelayanan prima, kemudian 5 prinsip pelayanan prima, etika dan sikap pelayanan prima, kemudian ada contoh pelayanan prima itu sendiri. Dan di sini terdapat juga simulasi mengenai komunikasi yang interaktif. Jadi di sini peserta didik itu bisa membaca. Di sini ada sebuah skenario yang akan ditampilkan. Contohnya di sini ada seorang pelanggan datang ke kantor Anda dengan membawa dokumen yang tidak lengkap untuk pengurusan surat izin. Dia terlihat terburu-buru dan mengatakan sangat membutuhkan surat tersebut hari ini juga. Nah, di sini peserta didik mensimulasikan dirinya itu sebagai petugas pelayanan prima. Jadi ketika menghadapi kasus ini tuh respon peserta didik itu harus bagaimana? Apakah jawaban A, B, atau C? Ayo kita coba untuk memilih ini. Nah, ketika kita pilih jawaban yang kurang tepat, ini akan muncul penjelasan bahwa respon ini itu kurang tepat. Nah, di sini juga peserta didik bisa mencoba skenario lain. Kemudian ini juga ada tes mengenai gaya komunikasi untuk peserta didik. Jadi ketika dalam meeting itu Anda seperti apa, peserta didik seperti apa, itu bisa menjawab. Kemudian kita lihat hasil seperti ini. Lanjut untuk subbab materi berikutnya itu ada juga kuis pemahaman. Nah, di sini ada kuis singkat mengenai pemahaman materi mengenai tadi teknik pelayanan prima atau excellent service. Ini bisa kita coba jawab. Periksa jawaban. Nah, di sini ada penjelasan apakah pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh peserta didik tadi itu benar atau salah, gitu. Ada keterangannya apakah pertanyaan satu dijawab dengan benar atau salah, gitu. Nah, ketika kita ingin lanjut ke modul berikutnya atau kembali ke modul sebelumnya, kita bisa mengklik tombol navigasi yang ada di pojok sebelah kiri. Ini ketika kita ingin lanjut bisa klik yang mengarah ke kanan.
ini akan langsung muncul materi yang berikutnya. Ini ada materi yang ketiga, yang dimana ini tiap materi itu kurang lebih sama, berisi ada progres, kemudian subbab bab materi yang harus dipelajari, kemudian ada beberapa latihan atau kuis pemahaman begitu. Nah, untuk kembali ke halaman utama tadi, kita bisa mengklik home. Oke. Sekarang saya akan lanjut menjelaskan pada halaman asesmen atau evaluasi. Nah, di sini karena tadi terdapat 5 modul pembelajaran, jadi di sini saya membuat 5 asesmen juga. Kita coba klik untuk asesmen topik pertama, yaitu mengenai pengantar aktivitas perkantoran. Kita coba klik. Nah, di sini menurut saya membuat semacam game untuk siswa agar tentunya lebih interaktif. Saya membuat dari website Bluecat. Di sini ketika mengklik teks tadi, kita akan langsung diarahkan ke halaman Bluecat itu sendiri dan memasukkan game ID yang nantinya akan saya berikan kepada peserta didik. Oke, kita coba masukkan ID-nya. Kita mulai. Bisa diisikan nama. Nah, di sini terdapat semacam game peserta didik itu berperan sebagai penjual roti. Jadi ketika ingin, di sini kan ada pelanggan dari hewan ini meminta untuk 1 roti atau 2 roti nantinya. Ini untuk membuat rotinya itu peserta didik bisa mengklik restock food. Nah, untuk merestock foodnya tadi, ini teman-teman peserta didik harus menjawab sebuah pertanyaan untuk membuat 1 roti. Jadi ketika jawaban itu benar, akan menambah 1 roti yang bisa diberikan pada pelanggan. Gitu. Ketika sudah selesai, nah, hasilnya akan muncul. Oke, kita lanjut untuk asesmen untuk topik yang kedua mengenai teknik pelayanan prima. Di sini saya menggunakan Waypoint atau yang sebelumnya itu biasa disebut quiz. Di sini peserta didik bisa langsung memasukkan kode yang sudah dibuat oleh guru. Kita langsung masukkan kodenya saja. Masukkan nama. Untuk quiz ini ada 5 pertanyaan, jadi peserta didik diharapkan bisa menjawabnya. Kita coba jawab. Kita salah atau menurut keterangan. Ketika sudah selesai, di sini akan langsung muncul leaderboardnya. Oke, kita lanjut ke asesmen yang ketiga. Di sini saya juga menggunakan Bluecat. Seperti tadi, kita langsung masukkan untuk kode gamenya saja. Nah, untuk pada topik ini saya masih menggunakan Bluecat, tetapi untuk jenis gamenya itu berbeda dengan game untuk topik yang pertama tadi. Kita masukkan kodenya terlebih dahulu. Masukkan nama seperti biasa. Di sini adalah game memancing. Jadi ketika peserta didik ingin mendapatkan ikan, peserta didik harus menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Nah, ketika pertanyaan itu salah, peserta didik tidak akan mendapatkan ikan. Kita coba untuk menjawab benar. Jadi ketika peserta didik ingin mendapatkan ikan, peserta didik harus menjawab pertanyaan dengan benar terlebih dahulu. Nah, ketika sudah, dari guru itu memberikan waktu 6 menit untuk menjawab 5 soal. Jika waktu 6 menit itu sudah selesai, leaderboard akan muncul dan akan memunculkan poin yang didapat oleh peserta. Kita lanjut ke asesmen yang keempat. Di sini saya membuat kuis dengan menggunakan Canva. Yang di sini terdapat petunjuk pengerjaan. Langsung saja. Nah, ini peserta didik bisa menjawab semua pertanyaan pilihan ganda, yang kemudian apabila sudah selesai bisa disubmit dan akan langsung muncul skor yang telah mereka dapatkan dari hasil pengerjaan tadi. Kemudian bisa mengisi nama untuk disimpan ke leaderboard. Sudah tersimpan. Kita lanjut ke asesmen yang kelima. Di sini saya juga membuat kuis menggunakan Canva. Namun untuk kuisnya ini saya membuat semacam soal menjodohkan. Jadi di sini yang pertama siswa diminta untuk mencantumkan namanya terlebih dahulu sebelum memulai kuis. Nah, instruksinya di sini itu adalah cocokkan istilah berikut dengan penjelasannya dengan benar. Nah, peserta didik diminta mencocokkan istilah yang ada di sebelah kiri dengan penjelasan yang ada di sebelah kanan dengan mengklik istilah kemudian klik penjelasan. Begitu terus sampai selesai. Ada 10 soal untuk soal menjodohkan ini. Nah, kita sudah selesai semua. Kita klik selesai dan nilai. Kemudian akan menyimpan. Ketika sudah klik selesai, akan muncul nilai dari siswa yang sudah mengerjakan. Kita ingin melihat ada di peringkat berapa, kita bisa lihat di leaderboardnya. Baik, demikian. Itu tadi penjelasan singkat cara menggunakan website media pembelajaran interaktif mengenai materi teknik dasar aktivitas perkantoran. Terima kasih.